Bismillahirrahmanirrahim. Di alam barzah itu waktu yang sangat menakutkan. Rasul mengatakan, saya ini tidak pernah melihat pemandangan yang menakutkan melebihi pemandangan di alam kubur. Ya, karena alam kubur itu, rahimakumullah, itu ada 3 fase yang menakutkan. Semua akan mengalami ini. Ya, jenengan, saya, anak kecil, orang dewasa, laki, perempuan, tua, muda, mengalami 3 fase menakutkan ini. Orang mukmin, orang kafir mengalami semuanya. Enggak ada yang khusus, semuanya akan mengalami. Makanya hati-hati. Yang pertama yang dialami adalah zulmatul qabr, kegelapan di alam kubur. Semuanya akan mengalami. Kuburan itu gelap jamaah, nggak ada lampu nih. Meskipun jenengan pasang lampu tetap gelap dia itu. Gelap. Suatu ketika ada marbotnya masjidnya Kanjeng Nabi itu sedonya di malam hari. Rasul senang dengan marbot ini karena dia rajin, ya, membersihkan masjid dan sebagainya. Orang perempuan ini. Kemudian waktu sholat subuh Rasul ngabsen. Loh, kok nggak kelihatan marbotnya ini di mana? Ditanya, mana fulana? Di mana fulana ini? Ya Rasulullah, qad tuwfiyat barika. Tadi malam sampun sedo. Loh, kenapa nggak membangunkan saya? Ya Rasulullah, kami sungkan kalau membangun panjenengan, kemudian kami langsung merawatnya dan kami makamkan. Mengatakan, dullani alal makbarah, tunjukkan aku pada kuburannya itu. Maka diantarkan pada kuburan itu, maka Rasul pun berdoa di hadapan kuburannya marbot ini. Maka Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, innal kubra zulmatun, demi Allah kubur itu adalah kegelapan, ya. Fanwariha bidu'ai, dan kuburan itu bercahaya karena doaku. Kata jamaah, semua orang akan mengalami namanya kegelapan di alam barzah, ya, gelap jamaah. Makanya bisa meneranginya adalah ya sholat kita, amal soleh kita, doanya anak-anak kita. Itu yang pertama. Kalau sudah dimasukkan di alam barzah dan gelap, maka fase yang kedua adalah himpitan alam kubur. Ya, himpitan alam kubur. Jadi ketika kita dimasukkan, semua orang sudah pergi semuanya, maka kuburan ini bergerak, menghimpit setiap orang yang dimasukkan di alam kubur. Semuanya, nggak terkecuali. Ketika sudah menyentuh tubuh kita, dek, kuburan itu, Masya Allah, ini jamaah pengajian Aisyah kenanten, ya Allah. Akhirnya kemudian wa farojah, kuburan itu kemudian kembali semula lagi, kembali lagi dalam semula. Tetapi kalau yang disentuh oleh tanah itu tadi orang kafir, orang munafik, orang fajir al maksiat, ya, wa yadiku hatta takhtalifa adla'u, akan menghimpit tubuhnya sampai tulang belulangnya itu remuk dan patah. Nah, semuanya akan mengalami seperti itu, ya. Kemudian setelah selesai himpitan, yang ketiga fitnatul kubur, yaitu ujian. Namanya ujian pasti ada soal, namanya soal pasti ada jawaban. Namanya ujian, maka ada yang bertanya. Siapa yang bertanya? Mungkar dan nakir. Dan ini wajahnya mengerikan jamaah rahimakumullah. Semuanya akan mengalami itu. Wajahnya mengerikan, suaranya lantang seperti kilat yang menyambar. Kemudian duduk di hadapan kita memberikan 4 pertanyaan. Jangan tak palingi bocoran ini, ya, supaya saya persiapan mangke itu. Iya, bocorannya soal sama jawabannya. Pertanyaan pertama adalah man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Yang kedua, man rajul ladzi bu'isa ilaikum, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Siapa namanya?
Muhammad Rasulullah. Yang kedua yaitu ma kitabuka, apa kitab kamu? Apa kitab kita? Al-Quran. Yang keempat ma dinuka, apa agama kamu? Apa agamanya? Islam. Ini pertanyaan jamaah. Kok gampang Ustaz? Lo gampang jari. Sampai pernah lihat kuis apa namanya itu? Family 100. Pernah? Orang itu kalau sudah gopoh kabeh, kaget, pertanyaan semudah apapun nggak iso tatak. Ditanya binatang apakah yang suka merusak tanaman cabai, ya gampang bertanya kan, petik, bebek kan gitu. Jawabannya langsung kucing loh. Dari mana kucing itu makan lombok? Ya. Nah ini karena dia kaget. Sama ketika itu kita diduduki, di depan kita itu ada dua malaikat, Mungkar dan Nakir, wajahnya menyeramkan, suara lantang mengatakan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita nggak punya iman, jamaah rahimahullah, Allah menguatkan hati kita nggak bisa menjawab. Nggak bisa. Ya, ini fitnatul kubra. Semua orang akan mengalami seperti itu. Nah, makanya di bulan Muharram ini kita bermuhasabah. Ya, kita introspeksi bahwa ternyata usia kita ini semakin tua, semakin berkurang. Kita akan mengalami 3 fase itu. Yang pertama adalah kegelapan alam kubur, yang kedua himpitan kubur, yang ketiga adalah fitnatul kubur, yaitu pertanyaan-pertanyaan.